Pukul 2.13 dini hari. Kamera drone menangkap siluet puluhan pria bersenjata berpakaian sipil tengah memindahkan kontainer tanpa label ke dalam kapal di dermaga terpencil Kalimantan Utara. Apa yang mereka bawa bisa mengancam keamanan nasional. Dan hanya satu kesatuan yang cukup terlatih untuk menyusup dan menghentikan operasi ini dalam senyap, Komando Pasukan Khusus TNI. Seorang nelayan lokal melapor bahwa dia melihat kapal-kapal asing berlabuh diam-diam di dermaga tua yang sudah lama ditinggalkan. Satelit militer mendeteksi aktivitas tidak biasa. Barang-barang dikirim malam hari ke kapal asing tanpa izin bea cukai. TNI mengendus adanya penyaluran ilegal yang melibatkan senjata dan manusia lintas batas negara. Operasi rahasia bernama Sandera Senyap diluncurkan. Tim kecil dari Kopassus diturunkan diam-diam, menyamar sebagai pekerja pelabuhan dan nelayan. Mereka berhasil menyusup ke dalam jaringan dan menemukan bahwa bukan hanya senjata, tetapi juga pengiriman manusia, perdagangan manusia, sedang berlangsung. Ancaman lebih besar, salah satu tokoh penting negara targetkan akan diselundupkan lewat jalur itu. Malam pengiriman terbesar, 3 kontainer bersiap untuk dikirim ke luar negeri. TNI menyerbu dalam senyap menggunakan kombinasi udara dan laut. Baku tembak terjadi. Sebagian musuh mencoba kabur lewat laut. Salah satu anggota tim hampir tewas terkena ledakan dari kontainer yang sengaja dijebat. 12 orang ditangkap hidup-hidup, termasuk satu agen asing yang menyamar sebagai jurnalis. Data ditemukan di laptop penyelundup, daftar nama target, dan jalur pengiriman lain yang aktif. Operasi diperluas secara nasional. TNI dinyatakan berhasil membongkar markas penyalur ilegal terbesar di perbatasan. Tapi dalam salah satu dokumen, disebutkan bahwa ini hanya salah satu cabang kecil dari jaringan yang lebih besar. Sang pemimpin sebenarnya masih bebas. Pukul 2.13 dini hari, koordinat rahasia di Kalimantan Utara. Langit malam gelap pekat, hanya diterangi sorot lemah lampu dermaga tua yang sudah 2 dekade tak berfungsi. Tapi malam ini, tempat itu hidup kembali. Drone pengintai TNI merekam pergerakan mencurigakan. Kontainer-kontainer besar dipindahkan diam-diam ke kapal berbendera asing. Tapi isinya bukan ikan atau kayu. Di dalamnya, senjata, manusia, dan rahasia besar yang bisa merobek batas kedaulatan negara. Seorang nelayan bernama Pak Dami mendatangi pos militer dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat aktivitas mencurigakan di sebuah dermaga tua. Kapal asing merapat malam hari, dan beberapa pria bertubuh kekar turun dengan senjata lengkap, memuat barang tanpa lampu dan tanpa suara. Komando Daerah Militer melaporkan insiden itu ke Mabes TNI. Satelit militer kemudian mendeteksi aktivitas logistik mencurigakan selama 3 pekan terakhir. Semuanya terjadi di luar radar bea cukai dan patroli laut. Kode operasi pun dikeluarkan, Operasi Sandera Senyap. 3 tim dari Kopassus diterjunkan secara diam-diam. Mereka menyamar sebagai nelayan dan buruh pelabuhan, berbaur dengan warga lokal untuk mengamati pergerakan dari dekat. Malam keempat, salah satu anggota menyusup ke dalam gudang pengiriman. Di sana, ia menemukan pemandangan mengerikan, belasan manusia dikurung dalam kontainer logam. Mereka berasal dari berbagai negara, sebagian dalam kondisi kritis. Ternyata, markas ini adalah titik transit jaringan perdagangan manusia lintas Asia Tenggara, yang selama ini lolos dari pantauan. Lebih mengejutkan lagi, data intelijen menunjukkan bahwa salah satu target mereka adalah seorang diplomat penting yang akan diculik dan disundupkan ke luar negeri. Hari tiba, pukul 00.10, tim menyerbu. Pasukan penyusup diam-diam memutus aliran listrik dermaga dan mengamankan perimeter. Namun, saat mereka membuka kontainer kedua, alarm tersembunyi berbunyi. Perang dimulai. Ledakan pertama mengguncang sisi barat dermaga. Kontainer meledak, ternyata jebakan. Tim TNI segera bertempur dalam gelap, hanya bermodal night vision dan keberanian. Salah satu anggota terkena ledakan dan mengalami luka parah, namun berhasil memberi informasi penting. Kapal utama akan melarikan diri dalam 8 menit. Tim penyerang membagi diri. Sebagian menghentikan kapal di laut, sebagian melumpuhkan pusat kendali komunikasi. Pagi harinya, 12 orang ditangkap hidup-hidup. Beberapa di antaranya adalah agen asing. Salah satunya menyamar sebagai jurnalis investigatif. Saat diinterogasi, mereka mengaku hanya perantara. Satu laptop yang berhasil diamankan mengungkap lebih dalam peta rute penyelundupan
daftar nama calon korban, dan satu hal yang mengejutkan, file dengan label Proyek Anak Benua, berisi data diplomatik rahasia dari negara-negara tetangga. Tim IT militer memastikan ini bukan operasi tunggal. Ini adalah cabang dari jaringan internasional dengan pembiayaan besar, koneksi kuat, dan bayang-bayang yang menyusup ke sektor legal. Berita penggerbekan menyebar ke publik 3 hari kemudian. TNI mendapat pujian dari dalam dan luar negeri. Namun di dalam markas, komandan operasi tak bersorak. Kita hanya memotong satu kepala dari ular berkepala 7, katanya dingin. Operasi Sandera senyap ditutup, tapi satu misi baru dibuka. Melacak dan menghancurkan jaringan pusatnya. Mereka bergerak dalam gelap, tapi malam bukan lagi tempat yang aman bagi para pengkhianat negara. TNI selalu berjaga. Pukul 00.10 dini hari. Seluruh tim siap di posisi. Komando diberikan dalam bisikan. Masuk. 3 regu Kopassus menyelinap dari arah barat. Tim penyergap lainnya merayap lewat saluran air bawah dermaga. Semua dilakukan dalam gelap total. Lampu dermaga diputus 3 menit sebelumnya. Hanya suara angin dan hujan yang menemani. Mereka tahu, begitu satu tembakan dilepas, tidak ada jalan kembali. Regu 1 membuka kontainer pertama, berisi senjata laras panjang ilegal. Regu 2 menemukan kontainer manusia. Belasan korban penyelundupan duduk diam, mata mereka kosong. Salah satunya berbisik, mereka akan kirim diplomat malam ini, mereka tahu kalian datang. Dan di saat itulah, boom! Ledakan keras mengguncang sisi dermaga timur, kontainer keempat meledak, menewaskan 2 penyusup dan mencederai 1 anggota tim. Alarm otomatis menyala. Lampu sorot dinyalakan dari menara kapal utama. Panik, perang pun pecah. Senapan otomatis menyalak dari gelada kapal. Regu ketiga menjatuhkan granat flashbang ke arah penjaga, lalu menerobos masuk, melumpuhkan 2 penjaga bersenjata. Di bawah dermaga, penyusup air menangkap percakapan radio. Majukan kapal, tinggalkan semua, bawa kontainer kode Alpha. Ulangi, kode Alpha. Kode Alpha itu bukan barang biasa. Itu target utama. Dan kapal itu harus dihentikan. Sekarang, dengan waktu kurang dari 5 menit sebelum kapal berangkat, Letnan Arya memerintahkan penyergapan laut. 1 speedboat TNI yang telah siaga dari jauh melesak ke sisi kapal. Tembakan berbalas tembakan di atas air yang bergelombang. Salah satu penyelundup mencoba menyalakan ledakan kedua di anjungan kapal, tapi terlalu lambat. Sniper dari atas tebing menghentikannya dengan 1 tembakan ke kepala. Tim berhasil naik ke kapal dan menonaktifkan sistem kemudi. Kapal dikuasai dalam waktu 4 menit 39 detik. Dalam 7 menit, markas penyelundupan terbesar di kawasan utara Indonesia resmi dikuasai. Tapi malam itu, kemenangan terasa getir karena di dalam kontainer Alpha, mereka tak hanya menemukan senjata, tapi juga 1 nama. Seorang pejabat tinggi dari negara tetangga, duduk di sana, diikat, dibius, dan siap dijual sebagai sandera diplomatik.